Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Protes jalan rusak, warga tanam pohon pisang di tengah jalan. Korupsi anggaran pengadaan obat, Sekretaris Dinas Kesehatan Buru Selatan beserta kroninya ditahan polisi. Mulai dibuka lokasi pendaftaran murid baru di Ambon diserbu peserta. Seorang warga negara Filipina bernama John Agustin Roa Zaiko, umur 40 tahun, dievakuasi dari atas kapal kargo Yasa Uranus oleh tim SAR di perairan Dobo, Kepulauan Aru. John Agustin Roa Zaiko dievakuasi karena mengalami gangguan kesehatan berupa kesulitan buang air kecil saat dalam pelayaran. Mendapatkan informasi itu dari pihak kapal, Basarnas kemudian menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi. Kecelakaan kapal Medivac 1 orang ABK kapal kargo Invi Yasa Uranus di perairan Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru. Pada pukul 02.54 waktu Indonesia Timur, tim SAR gabungan tiba di koordinat intercept dan melakukan medical evacuation. Selanjutnya pada pukul 03.06 waktu Indonesia Timur, proses evakuasi KRI Basarnas selesai dan tim SAR gabungan kembali menuju ke pelabuhan Dobo. Selanjutnya, korban diserahkan ke pihak medis untuk diberikan perawatan lanjutan. Setelah dinaikkan ke kapal SAR, korban selanjutnya dibawa ke RSUD Dobo. Tim liputan melaporkan dari Kepulauan Aru. Puluhan SMP di Kota Ambon mulai membuka penerimaan peserta murid baru atau PPMB secara online dengan menggunakan sistem domisili, afirmasi, serta prestasi. Kebijakan pemerintah merubah sistem zonasi menjadi domisili dalam penerimaan murid baru ini bertujuan meningkatkan transparansi, keadilan, serta meminimalkan praktik manipulasi data. Seperti di SMP Negeri 14 Ambon ini. Kebijakan pemerintah mengubah sistem zonasi menjadi domisili dalam penerimaan murid baru sudah diterapkan di sekolah ini. Calon siswa serta orang tua SMP Negeri 14 Ambon mengapresiasi perubahan itu karena mempermudah murid yang berdomisili di dalam wilayah penerimaan murid baru. Baru mulai mendaftar di SMP 14? Iya, baru mulai. Dari SD mana? Dari SD Negeri 40 Ambon. SD Negeri 40 Ambon. Jadi apa harapannya dengan tes Harapannya pertama itu mau diterima dulu, diterima. Kedua itu mau jadi siswa yang berguna, jadi siswa berprestasi. Jadi mudah-mudahan berjalan lancar ya? Iya, amin. Supaya harapannya bisa tembus, bisa diterima. Iya. Ini sudah mendaftarkan anaknya di sekolah SMP 14 ini? Sudah. Jadi apa harapannya Bu sebagai orang tua sendiri? Harapannya pastinya bisa lulus, termasuk sama masalahnya anak saya juga rumahnya di PTN Kebun Cengkeh. Oh, jadi dekat di sini ya? Iya. Jadi harapannya untuk... Iya, supaya lebih dekat lah, bisa dikontrol. Jadi ini kapan tesnya Bu? Besok. Oh, besok. Usai mendaftar secara online, para siswa diwajibkan kembali melaporkan diri ke sekolah masing-masing untuk memastikan nama mereka benar-benar terdaftar. Sistem penerimaan murid baru itu ada 4 jalur domisili, afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Di mana jalur-jalur ini masing-masing mempunyai presentasi, nanti sebentar beta begitu panitia jelaskan itu rinci. Jadi dari 500 sekian ini mungkin nanti ada lagi yang kami lepas karena kami harus terima sesuai dengan jumlah rombel yang kami punya. Nah, jumlah rombel yang kami punya di sini itu ada 10.
Yang masing-masing rombel itu 32 peserta didik yang ada di dalam. Jadi diperkirakan sekitar 300 lebih yang nanti kami butuhkan untuk mengisi 10 rombel tersebut. Setelahnya, proses seleksi masih akan dilakukan melalui tes tertulis untuk memenuhi kuota sebanyak 320 kursi dari 522 peserta yang mendaftar di SMP Negeri 14 Ambon. Muhammad Syarul Sunet melaporkan dari Ambon. Keberadaan kapal perang yang merupakan simbol keberadaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut di Pelabuhan Ahmad Yani, Ternate menjadi perhatian warga. Tak terkecuali pelajar di kota Ternate. Penasaran, mereka kemudian menjajal kapal perang bernama KRI Teluk Wondama 527 milik TNI Angkatan Laut ini. Kesempatan yang diberikan oleh TNI Angkatan Laut ini pun tidak disia-siakan pelajar dengan menjajal bagian kapal ini, seperti mengunjungi anjungan hingga peralatan navigasi kapal. Para pelajar begitu antusias menikmati wisata ini sehingga mereka pun mengabadikan momen yang langka. KRI Teluk Wondama 527 yang tengah bersandar di Pelabuhan Ahmad Yani ini dalam rangka misi operasi Trisila dan kegiatan bakti sosial serta pengenalan kapal perang kepada masyarakat. Juga dari kemarin sampai nanti tanggal 16 kita melaksanakan open ship. Open ship itu kapal terbuka untuk seluruh warga yang ada di sini. Siapapun boleh masuk ke sini. Ini yang paling antusias dari adik-adik SMA, SMP yang mereka kepengen melihat seperti apa kapal Angkatan Laut. Yang tadi saya selalu berbicara bahwa kapal ini adalah milik kita semua, milik masyarakat Indonesia. Diharapkan dengan kunjungan wisata ke kapal perang ini tidak sekadar kegiatan seremoni saja, tetapi mampu memberikan manfaat serta edukasi bagi masyarakat, salah satunya pelajar untuk selalu menanamkan cinta bahari Nusantara. Tim Liputan melaporkan dari Ternate. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan dan kebanyak saudara dan amato.